kita bicara dan tertawa. After Podcast buka dunia, kegilaan mengulik realita. After Podcast untuk kita semua. Kita semua. Welcome to After Podcast. Oke, balik lagi di After Podcast ya kan, di episode ketiga kita, yaitu ngobrol random tapi asik bersama saya Denio, saya Evan. Oke. Dan di tema kita hari ini kita akan ngobrolin atau bahas tentang yaitu Bad Boy. Oke. Dan sebelumnya jangan lupa push like and subscribe di channel kita di After Podcast. Tuning. Oke ya. Sekarang kita mau bahas tentang Bad Boy dulu nih Mas Evani ya. Bad Boy. Kalau Bad Boy, kok hari ini kita mau bahas Bad Boy itu berdasarkan dari keresahan kita itu. Kalau dari Mas Evan sendiri, kenapa sih kok kita harus bahas Bad Boy ini, Mas? Yang pertama itu, kenapa aku pengen bahas kita pengen bahas Bad Boy itu karena aku lihat tuh banyak kalangan remaja itu masih banyak yang susah deketin cewek atau belum percaya diri lah. Sebenarnya itu kan gimana ya? Sebenarnya itu caranya simple. Kita cuma butuh skillnya aja. Kalau buat urusan fisik kan ya udah mau gimana lagi, paling bisa diperbaiki dikit emang dengan outfit atau dengan gaya rambut seperti itu. Tapi kalau skill itu kita harus bisa mengasahnya. Oke, berarti bisa diperjelas mungkin kayak kita masih banyak melihat cowok-cowok yang istilahnya itu insecure ya, tentang dirinya sendiri ya kan, yang etnis melihat dia itu kayak nggak punya rasa kepercayaan diri untuk dapetin cewek itu sendiri ya, modelnya kayak gitu. Oke. Ya cukup menarik sih untuk diskusi Bad Boy hari ini. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini bakal senang ketika kita ngulik tentang Bad Boy itu langsung. Oke, di tag yang pertama ini Bad Boy itu gimana sih ya? Kalau menurut aku sih Bad Boy itu kan orangnya kan yang pasti harus keren ya Mas ya. Keren efek gak sih kalau bagi Bad Boy gitu? Penampilan keren gitu? Kalau Bad Boy, kalau udah punya gelar Bad Boy itu otomatis keren nggak sih Mas? Ya harus keren. Jadi kalau emang dari segi penampilan kita ngomong penampilannya, kalau ganteng cakep itu kan emang dia bawaan dari lahir ya. Tapi kalau istilahnya keren kan emang kita sendiri yang nyiptain kan. Jadi kayak misal nih aku rasa nih aku nggak punya hidung mancung ya kan, terus muka juga nggak cakep-cakep amat, cuman asalkan outfit kita yang kita pakai, kita bisa nutupin entah pakai kacamata atau mungkin style rambut yang kayak gini ya kan. Jadi gimana caranya kita itu nyetel lah. Style ya, berarti kayak bisa bikin penampilan kita sekeren mungkin itu. Dari teman-teman bisa kayak mencoba lah. Jadi yang pertama potongan rambut. Ya kan? Rambut. Jadi bisa dibilang rambut itu kan mahkotanya laki-laki. Cowok ya, mahkotanya cowok ya. Mahkotanya cowok. Jadi kalau mungkin teman-teman kerasa kayak rambutnya kurang ya, coba main ke barbershop. Ya kan, di situ tanya sama barbernya untuk potongan rambut yang masuk tuh apa sih kayak gitu. Terus paling enggak pakai pomade, kalau enggak hair powder yang bisa bikin. Sebenarnya tuh kalau di zaman sekarang tuh udah banyak sekali cara. Buat kita itu untuk menjadi keren tuh banyak sekali cara. Skincare juga cowok juga ada ya Mas ya? Ada skincare cowok tuh. Oke. Cuman gimana caranya itu kita itu mencari itu. Soalnya kalau cuman katanya terus rekomendasi dari teman itu tuh kalau kita belum nyoba, kita belum nyari sendiri itu nggak bakal cocok. Berarti keren wajib ya kalau jadi boy ya. Keren wajib banget lah kalau masalah keren ya. Terus setelah keren mungkin dari personal brandingnya sendiri harus famous gak sih Mas kalau jadi bad boy itu Mas harus? Kalau famous tuh orang-orangan ya kayak berarti famous enggak masuk belum jadi yang harus pertama ya kalau famous ya. Jadi
Oh iya, kadang juga bad boy juga ada yang mainnya diem-diem juga ya. Jadi dia Iya. nggak perlu famous juga ya. Nggak perlu famous. Oke. Terus kalau dari segi wangi mas, gimana mas? Wangi nggak sih? Itu harus wangi nggak sih? Bad boy itu harus wangi sih. Ini masukin nanti ke trik ya mas ya kalau wangi itu. Jadi kalau kalau salah satu trik deketin cewek itu yang paling utama itu kayak wangi mas. Oke, itu nanti masuk ke trik ya. Iya. Oke, baik. Berarti diskusi bad boy itu adalah cowok nih, ya kan? Dia nggak harus ganteng, nggak harus apa namanya? Ya ganteng tuh nomor sekian lah. Yang penting dia itu ceweknya banyak, ya kan? Atau Iya. mungkin bisa jadi kayak Penakluk. idaman, Iya. idaman dari cewek-cewek yang lain kan, modelnya kan kayak Ayo gitu. Kan. bisa di disclaimer dulu mas buat penonton. Oh iya, disclaimer dulu ya. Ini buat kita bahas bad boy ini nggak ngajak teman-teman buat jadi bad boy ya. Jadi kita nggak mau teman-teman lihat podcast ini kok terus berambisi jadi bad boy itu enggak. Kita Nggak. cuman kayak istilahnya ambil kita dari pembahasan kita kali ini coba diambil segi positifnya sama segi negatifnya dibuang aja. Iya. Tentunya yang paling pasti itu adalah ketika emang kita bahas dari segi positifnya itu teman-teman di sini yang ngerasa masih insecure atau masih kurang dalam masalah percaya diri dan lain-lain itu bisa termotivasi lah. Iya. Gitu ya Mas ya. Oke. Terus kenapa sih cowok-cowok di sini masih pengen banget jadi bad boy? Alasannya itu yang lebih konkret itu kalau di circle-nya Mas Evan gimana? Di circle-nya Mas Evan itu kalau emang alasan untuk jadi bad boy itu apa sih kok dari teman-temannya Mas Evan atau mungkin lingkungannya Mas Evan itu pasti kan dalam setiap kita obrolan ini atau mungkin dari skema pertemanan itu bikin oh aku pengen banget nih jadi bad boy ya kan aku pengen nih apa namanya kemotivasi gini betul kayak gitu. Sebenarnya tuh kalau kita itu bahas bad boy ya. Jadi kalau kenapa banyak cowok yang sebenarnya pengen jadi bad boy? Ya aku nggak tahu ya, ini dari segi pengalamanku aja. Kok banyak cowok pengen jadi bad boy itu sebenarnya karena ingin diperhatiin. Caper. Ya, caper. Jatuhnya itu ke caper. Jadi kalau cowok-cowok jadi bad boy itu kayak biar bisa dibuat bahasan gitu loh, Mas. Dalam tongkrongan nih. Kalau aku enggak sih Mas. Gimana tuh? Kalau dalam circle itu cowok-cowok ketika ngumpul tuh kan pasti kan Pembahasannya cewek ya. Kita bahasnya cewek ya, Ya. di situ kan. Kita bahas Cewek juga pembahasannya cowok. Cowok, gitu kan kayak gitu. Nah, ibarat nih, aku punya teman yang emang dia setiap hari gonta-ganti pacar. Iya. Ya kan? Oh, aku kemarin jalan sama si A nih, ya kan? Terus sebelum sama si A aku jalan sama si B nih atau sama siapa. Nah, tapi kan dalam satu kumpulan tadi itu kan nggak semua yang punya nasib kayak si Yeah. temanku tadi ini Yeah. kan, modelnya kan kayak gitu kan. Nah, terus kita sebagai teman-teman cowok yang ada di sini, yang ada di kumpulannya tuh pasti kemotivate dong. Wah, bro, kok kamu enak banget sih, ya kan? Gitu caranya. Caranya gimana sih Yeah. kok apa namanya? Kok kamu bisa ganti-ganti cewek? Kok Yeah. pacar kamu bisa banyak banget ya kan? Sedangkan aku tuh nggak Sebenarnya nggak punya bisa cara kayak gitu apa-apa. ya kan? Ya kan? Aku kok hidupku nggak asik kayak kamu ya, bener gak sih? Iya. Ya kan? Jadi itu yang kayak bikin kayak teman-temannya tadi itu kayak pengen banget kan jadi bad boy tadi itu kan. Iya. Bener Soalnya gak kalau sih kayak di- gitu? Itu bener sih, bener banget sih Mas. Kalau di zaman sekarang kan apalagi bad boy itu lebih banyak disukai cewek daripada good boy atau nice boy lah. Kenapa tuh mas? Kalau dari pengalamanku itu kalau bad boy itu kan kayak cowok yang gampang deketin cewek tuh Mas. Jadi tingkat kepercayaannya itu tinggi. Kepercayaan dirinya, PD-nya ya. pede PD-nya banget. dia ya. Bad boy itu pede banget. Kalau good boy kan cowoknya itu yang nurut-nurut gitu loh Mas. Kayak mau keluar tuh nanti jam 10 harus pulang ya. Jadi kayak kalau cewek sekarang kan apalagi ya tahu sendiri tuh kan Mas. Cewek sekarang kayak gimana? Tapi kalau ngomong masalah kayak gitu, bad boy juga ada yang nurut loh mas. Bener gak sih? Jadi kayak istilahnya nih. Nurutnya itu nurut ke ceweknya atau ke orang tuanya ini? Oh tadi bahasnya ke ceweknya apa orang tuanya? Jam 10 pulang. Kalau jam 10 pulang itu dua-duanya bisa ke orang tuanya atau ke ceweknya. Kalau good boy itu rata-rata good boy itu kayak itu yang
main tuh udah nggak dicariin lah. Oh, main nggak dicariin. Ya, make sense sih. Tapi kalau buat masalah kayak nurut dan lain-lain sih, ya itu yang bikin bedanya good boy sama bad boy ya. Jadi aku udah pernah sosial eksperimen sih dari beberapa teman-teman cewek ya kan, teman-teman cewek di circle aku. Bisa dibilang 7 dari 10 cewek yang emang ada yang aku survei, itu mereka emang lebih suka ke bad boy, maksudnya kayak gitu. Ya bener yang dikatain Mas Evan. Ya. Bad boy itu dia lebih asik ngobrolnya ya kan, karena topik pembicaraannya banyak banget ya kan, nggak monoton aja kayak si good boy yang emang bahasnya yang lurus saja, modelnya kayak gitu. Terus dari segi bad boy itu juga pastikan dia juga bisa dibilang kalau yang sekarang ini yang lagi keren tuh kayak tengilnya bad boy itu Asik. menarik di mata cewek ya kan, jadi menarik. kayak cowok-cowok yang suka caper lah, kadang suka ngasih kayak punchline atau apa gimana ya, yang bikin tuh cewek tuh kayak wah kok kamu asik ya, keren ya kan. Jadi Ya kayak mas, jatuhnya itu kayak yang good boy bad boy itu bisa mengerti perasaannya cewek ya Mas, ya meskipun teman-teman cewek yang di sini yang memilih bad boy harus siap sakit hati sih. Ya. Modelnya kayak gitu kan. Soalnya nggak semua Tapi Cowok. kalau bad boy itu ada kisaran umur gak sih Mas, kalau atau bad boy itu bisa jadi good boy gak sih Mas? Bisa. Kalau kita ngomongin kayak kisaran umur tuh gini. Sebenarnya yang bikin cowok itu jadi bad boy atau good boy itu adalah Lingkungan. Ya. Modelnya kayak gitu. Jadi kalau emang misalnya nih Mas Eva nih, kamu emang besar di lingkungan kayak pondok atau mungkin lingkunganmu cowok baik-baik semua ya. Nggak mungkin kamu bakal jadi bad boy nih, modelnya kayak gitu. Pasti kamu bakal lurus aja. Tapi baik lagi nih, ketika kamu udah jadi bad boy dan kamu ditemukan di lingkungan yang baru yang emang dia good boy, tinggal kuat-kuatan Mas. Lebih kuat auramu sebagai bad boy Atau good boy-nya. atau lebih kuat aura teman-temanmu sebagai good Yeah, boy, yeah, betul yeah. gitu. Kalau Masuk, lebih kuat auramu ya, otomatis teman-temanmu yang tadinya dia good boy jadi bad boy Jadi bad semua. boy. Mas. Modelnya kayak gitu. Yeah. Jadi kalau untuk batasan umur sih kayaknya bad boy nggak ada ya, karena baik lagi seorang bad boy itu pasti kayak kalau mau sadar dia harus punya kesadaran diri sih. Yeah. Yang rubah bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Sebenarnya itu kan predikat bad boy itu bukan dari dirinya sendiri gitu Mas. Predikat bad boy itu dari teman-temannya atau dari lingkungannya. Jadi atau terutama dari cewek-cewek yang Iya sih. dari cewek-ceweknya itu baru bisa dianggap bad boy itu bukan dari diri sendiri kan Mas. Ya itu relate sih. Kalau emang istilahnya kayak predikat bad boy itu nggak mungkin dari diri tapi emang dari orang lain. Iya. Cuman gimana ya Mas? Aku punya temen yang emang notabene tuh dia cuman baru kenalan sama cewek aja udah dikatain sama si cewek itu bad boy ya kan. Ya kan ya kenapa ya? Face ya. Jadi kalau kamu dari good boy ke bad boy itu pasti nggak menutup kemungkinan face kamu itu pasti jadi berubah jadi istilahnya kayak cowok bajingan banget Mas. Oh, Ya kan? Mungkin bisa disensor ya, kalau enggak nanti mukanya tuh deketan muka cowok gitu loh. berarti itu berarti seorang bad boy itu nggak pernah mengakui dirinya itu bad boy. Tapi bad boy itu diakui ya Mas. Diakui, soalnya Diakui. emang dari mukanya, entah dari muka atau mungkin first impression dia ketemu sama cewek atau mungkin sama orang-orang baru lah. Orang-orang baru tuh pasti dia deh. Teman-teman tuh dia pada nilai semua, deh kelihatan Iya. banget lah dari gayanya dia, terus mimik mukanya dia atau mungkin ekspresifnya dia. Iya. Dan pasti menonjol banget modelnya kayak gitu. Terus ini kan balik ke topiknya yang tanya Mas Evan tadi lagi kan, kayak bad boy itu bakal ada sadarnya nggak sih? Ya. Modelnya kayak gitu ya. Bakal ada sadarnya nggak sih? Kalau kita ngomong bad boy bakal ada sadarnya apa enggak, itu intinya gini Mas. Menurut cerita yang udah aku dapetin ya, modelnya kayak gitu ya. Ketika seorang bad boy itu kan pasti orangnya
ya seperti itulah. Nah, nakal, terus bisa dibilang kayak bajingan, ceweknya banyak dan lain-lain, ya kan. Itu dia bakal sadar kalau dia pasti bakal nemuin pasangan atau cerminan Dirinya. ya kan. Ketika dia sudah menemukan cerminan dirinya yang emang istilahnya kayak cowok bajingan ketemu cewek bajingan. Nah, di situ mungkin si bad boy tersebut bakal menurun ini. Karena apa? Ya tadi itu balik lagi. Trik-triknya si bad boy tadi itu udah ketahuan. Udah ketahuan sama si ceweknya. Betul kayak gitu. Jadi kayak biasanya si cowok itu bohongnya pakai model kayak gini nih. Tapi berhubung si cewek itu juga bad boy juga, ya kan. Ya udah si bad boy mau pola model kayak gimana, mau ngelakuin kayak apa ya udah pasti ketahuan. Kayak gitu. Nah, mungkin di situ si bad boy bisa sadar sih kayak gitu. Berarti itu bad boy itu nggak yang selamanya bajingan tuh nggak ya Mas? Enggak. Tapi bisa balik lagi. Ya. Bisa balik lagi karena apa? Ya apa ya namanya ya? Waktu dia udah ketemu sama teman-teman cowoknya lagi, dan dia ngelihat ada teman cowoknya yang emang sekiranya masih cupu lah kalau emang kelihatannya belum apa ya, dia kan pasti kayak ngerasa Greget nih. kamu kok jadi cowok gitu banget sih, gitu kan kayak gitu kan, jadi cowok gitu banget sayang gitu tuh loh, betul kan kayak gitu kan, jadi langsung pengen menunjukkan skill-skillnya ya Mas. Menunjukkan skill-skillnya kayak gitu tadi itu. Ya gitulah, misalnya kayak itulah. Terus kalau sekarang kita ngomongin plus minusnya bad boy itu sebenarnya kalau dari versi aku sendiri menurutku ya lebih banyak plusnya sih daripada minusnya sih. Kalau Mas Evan gimana? Banyak plusnya? Kalau sebagai seorang bad boy. Kalau aku plus minus sih sama rata Mas. Sebenarnya. Kalau dari segi Mas Evan dalam kacamata bad boy itu berarti kayak plusnya itu apa sih Mas? Kalau plusnya itu sebenarnya bad boy itu bukan cowok yang nakal banget tuh, bukan ya. Sebenarnya bad boy itu kita itu lagi mencari sebuah cewek cewek yang cocok untuk kita sebenarnya itu Mas. Sepertinya kalau tujuan bad boy itu sebenarnya tuh kayak gitu Mas. Berarti kalau kayak nyari cewek banyak itu istilahnya apa ya? Kayak menseleksi ya? Oke. Test drive ya Mas ya? Test drive. Betul ya gitu. Masa mau beli mobil nggak dicobain dulu kan? Test drive ya. Okay. Rugi. Masuk test drive ya. Picak matamu. Terus kalau aku enggak Mas, kalau aku mikirnya gini. Plusnya jadi bad boy itu adalah ya kan. Yang pertama kalau kita mau jadi bad boy atau mungkin orang-orang yang mau jadi bad boy kan dia harus ngasah kepercayaan dirinya dulu ya Mas ya. Ya kan? Jadi paling penting ke itu Mas. Pasti orang yang dia udah jadi bad boy pasti otomatis rasa percaya dirinya atau tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi banget ya kan, meskipun dia jelek, meskipun dia dibilang nggak oke banget, ya udah ketemu sama cewek itu pede-pede aja ya kan. Kenalan nggak usah maju mundur ya kan. Sedangkan kenapa kalau kenalan kan kita maksudnya ke first impression ya, ke first impression cowok deketin cewek kayak gitu ya. Ketika kita emang mau kenalan sama cewek, terus di awal kok kita udah kelihatan kikuknya, si cewek kan malah jadi infil kan sama kita kan, jadi infil banget kan sama kita kan. Jadi ya itu plusnya dari bad boy adalah kamu dia punya percayaan diri yang tinggi nih, ya kan, percayaan diri yang tinggi. Terus kamu deketin cewek, kamu pede. Sedangkan untuk zaman sekarang ya, menurut yang aku sepengetahuan ini tuh, dia lihat banyak cewek tuh dia gak suka model yang basa-basi, betul ya gitu, langsung aja lah maju kenalan, halo nama aku Denio, betul ya gitu ya kan. Jadi nggak usah ya kayak maju mundur kayak yang cowok zaman dulu lah Mas, betul kan kayak gitu kan. Nah kalau gitu kan berarti kan banyak nih cowok sekarang tuh yang tingkat kepercayaannya itu masih kurang lah Mas. Lah gimana sih caranya bikin kepercayaan diri kita itu bisa tinggi gitu loh Mas? Oh, tadi kita sempat bahas di awal ya, masalah tadi itu ya, yang bikin. Oke, ini balik lagi nih. Ini cocok banget buat teman-teman yang emang sampai saat ini masih ngerasa kurang nih.
masih insecure sama masih diri insecure sendiri. sama diri sendiri, ya kan? Sebenarnya kita itu punya nilai, Mm-mm. punya nilai yang bisa ditunjukkan ke cewek itu. Tapi gimana caranya itu nilai itu bisa tinggi di mata cewek itu gimana caranya? Oke, yang pertama mungkin untuk masalah penampilan satu, nggak perlu mahal, Nggak ya kan? perlu mahal. Nggak perlu mahal, tapi cari outfit yang menurut kamu itu paling pas, Paling pas. ya kan? Iya. Sorry to say ya, jadi ada nih cowok yang emang sekiranya dia pakai baju yang istilahnya merek branded, Iya. kayak Planet Soft dan lain-lain yang mahal-mahal ya. Tapi ya malah dia kelihatan norak. Norak. Kayak gitu kan. Aku BB-nya bisa dibilang 90. Perut juga buncit. Yaudah, berarti pakai baju kaos yang agak kombor, jangan Iya, yang jangan yang betot-betot. kenceng, ya. Kayak gitu kan, jangan yang terlalu fit. Terus yaudah, celana jeans santai gini aja. Dan menurutku sih ini yang style yang paling pas buat aku, mikirnya kayak gitu. Berarti itu kita tuh menyetel diri kita itu yang penting kita pede. pede. Nggak harus pede. dari kacamata teman kita, dari kacamata orang lain tuh kita harus kayak gini tuh nggak harus ya, Mas. Yang Jangan penting- norak. Iya. Jangan norak. Jadi kayak pemilihan warna itu kita nyari warna-warna yang soft aja. Oh ya. Bener nggak sih? Jangan sampai kita kayak matchingin misalnya kayak atasannya kuning terus bawahnya merah, itu jangan sih. Ya, kan? nggak Nanti kan jadi masuk. kayak penyanyi dangdut Jauh kan, modelnya banget. kayak gitu kan. Oke, itu sih. Jadi pilihlah outfit yang nggak usah mahal, tapi yang sekiranya kamu pakai itu bisa ngerubah look kamu kayak lebih keren lah, Iya. modelnya kayak gitu. Paling kalau warna-warna netral tuh kayak kalau nggak hitam ya putih gitu ya, Mas. Coklat bisa, ya kan, kopi susu bisa, Ya. modelnya kayak gitu. Terus setelah itu mungkin masih ada pomade. Pomade sama Ini hair powder. maksudnya ke rambut nih, Mas, Nah, ya? ke rambut Style ya, rambut style ya? rambut, ya kan. Jadi balik lagi sih ya, kayak aku sendiri, aku nggak bakal berani keluar rumah kalau ibaratnya rambutnya belum aku pomadein atau sisirin kayak gini. Oh. Kayak gitu. Jadi kalau semisal aku kerja pun atau kayak mau ke acara mana, kalau emang sekiranya aku lupa pometan atau pomadku habis, pasti aku harus mampir dulu ke Indomaret nih, harus beli pomade. Iya. Berarti itu kalau cewek itu berarti lebih suka cowok yang kelihatan rapi ya, Mas ya? Iya, pasti itu. Daripada yang amburadul gitu. Cewek mesti nggak suka ya, Mas ya? Yoi, kalau di circle aku ya gitu sih Mas. Jadi Ya. Rambut gondrong sedikit. Kalau emang dia gondrong tapi ketolong sama mukanya yang emang super ganteng nggak Iya. masalah ya. Super ganteng nggak masalah. Tapi kalau emang dia ngerasa, sorry itu saya kalau emang kok mukanya kok pas-pasan, ya udahlah mending kamu tampil rapi aja. Oh, iya. Modelnya kayak gitu. Itu rambut penting, penampilan yang pertama juga penting. Terus apalagi Mas Evan mau tambahin mungkin apa? Wangi ya. Jadi kayak Iya. apa namanya? Sekarang udah banyak juga kan parfum-parfum yang emang sekiranya memikat juga kan, yang Iya. emang wangi. Jadi cowok itu zaman sekarang emang harus Wangi. Oh, kayak Jadi gitu. cowok harus wangi. Kalau nggak wangi ya kan itu pasti ya Itu kayak kunci utama ya, Mas ya, wangi itu ya. banget Jadi kalau kita mau deketin cewek itu yang penting wangi. wangi. Nggak usah yang wanginya yang norak-norak itu nggak usah, yang penting kita nggak bau badan gitu aja ya, Mas ya. Benar banget. Itu ya. Jadi yang pertama tadi penampilan harus oke, rambutnya juga harus tata nih biar nambah tingkat kepercayaan dirinya. Yang ketiga wangi. Terus ini yang terakhir, belum, masih segi yang keempat, kita harus punya kayak bawaan yang bagus. Gadget, Oh ya. ya kan? Tapi kan nggak bisa, Mas. Kalau gadget kan nggak semua orang itu mampu lah buat beli gadget yang bagus gitu, nggak semua orang mampu tuh, Mas. Ya, tapi bisa dalam kategori wajib sih Mas. Kan kamu Oh. kalau emang ketika kamu mau kelihatan eksis di tongkrongan segala macam, paling enggak kamu udah punya gadget lah, gadget yang bagus. Kalau emang sekiranya gadgetnya kamu kurang bagus dan lain-lain, kamu bisa cover pakai soft case yang emang sekiranya masih bagus. Oh, Jadi iya. nggak kelihatan HP kamu nggak kelihatan buluk-buluk banget atau jujur-jujur banget kan, modelnya kan kayak gitu. Relate gak sih ketika kamu di tongkrongan kok gadgetnya jelek, masa mau dikatain bad boy? Ya. Nggak mungkin kan, Nggak pasti mungkin. juga kan. Jadi kalau misal kita nggak mampu beli gadget tuh, paling nggak kita bisa menutupi kekurangan itu. Nah, itu juga. Kalau misal gadgetnya kita kurang bagus ya sudah, jangan dikeluarin di tongkrongan. Gitu ya, Mas ya. Terus kalau kayak apa tuh istilahnya bawaan nih Mas, kayak mobil, motor, kalau dari segi pandangnya Mas Evan untuk meningkatkan percaya diri
Itu ngaruh banget gak sih? Ngaruh banget Mas, apalagi zaman sekarang kan cewek nggak semua cewek mandang fisik, tapi mandang duit. Oh, Sama duit. jenis stangnya. Iya. Ya iya. Itu penting banget sih Mas. Jarang ada cewek sekarang tuh mau ditumpain Astrea. Sorry ya, aku nggak ngejudge Astrea yang buluk-buluk. buluk-buluk banget. Astrea itu juga bagus. Ada komunitasnya juga. Ya. Tapi kita itu jatuhnya itu kemana kita mau pergi. Jadi kalau misal kita mau ngajak cewek kita jalan tapi kendaraan kita kurang, Kurang itu ya. udah jadi poin minus itu Mas buat kita. Ya oke sih, berarti baik lagi ya, buat tingkatin kepercayaan diri banget. Ada 5 hal dasar yang mendasar tadi itu sih. Yang pertama emang penampilan kita kan, dari outfit, terus rambutnya kita sebagai mahkota cowok, terus kita juga harus wangi, terus gadget juga harus bagus lah ya. Yeah. Kalau emang ada dan emang diharuskan ada, pakai iPhone. Ya. Ya kan, itu pasti deh keren banget kan. Kelihatan Terus yang ini yang vital banget, kalau belum punya mobil minimal motornya harusnya keren ya. Ya. Sekelas-kelas paling enggak Vario. Kalau nggak keren yang penting bersih. Nah, itu sih harus Motor apa aja setuju. yang penting bersih. Apalagi kita kan mau membuat first impression cewek ini bagus ke kita kan. Jadi harusnya tuh motor itu harusnya bersih Mas. Kendaraan yang kita bawa itu harusnya bersih. Oke. Itu sebuah tips sih. Itu berarti 5 poin yang emang bisa bikin ningkatin kita kayak apa ya? Rasa tingkat kepercayaan diri kita meningkat ya, Ya. mungkin ya. Soalnya nggak mungkin juga kan kita mau sekali ketemu cewek first impression kita kok kita naik angkot. Ya kan? Ya minimal kalau kita nggak punya mobil atau motor, sekarang ada aplikasi Grab kan. Ya. Ya kan, kita bisa pakai Grab mobil, modelnya kayak gitu ya kan. Grab mobil yang emang oh iya nih kita jemputnya perginya naik mobil meskipun itu Grab juga kan. Itu nggak masalah juga, modelnya kayak gitu. Banyak cara sebenarnya buat menutupin kekurangan kita itu. Jadi gimana teman-teman itu buat ngasah skillnya aja. Nah ini kan udah masuk ke skill nih Mas. Itu tadi udah 5 poin itu luarannya. Sekarang skill buat ningkatin kepercayaan diri kita itu gimana sih, kayak pertama kali mau kenalan cewek itu gimana sih Mas? Harus gombal sih. Kita harus gombal. Jadi simple aja, ya kan? Simple aja. Kita ngatain cewek itu cantik, ya kan? Kata-kata cantik itu meskipun cewek itu bilang, "Alah, kamu gombal." Tapi dalam hati si cewek tuh seneng banget dikatain cantik. Oh iya. Modelnya kayak gitu. Jadi kalau emang kamu mau PDKT ya kan, kamu coba istilahnya kayak googling atau mungkin nyari referensi gombal tapi yang sekalinya kekinian. Modelnya kayak gitu. Tapi kan banyak tuh Mas, cowok-cowok itu yang nggak tahu gombal mana yang nggak alay kan susah tuh Mas. Iya sih, ya itu Kalau nggak bisa gombal, mungkin ada cara lain nggak Mas? kalau cara gombal, sebenarnya gombal tuh penting banget sih Mas ya. Jadi kalau kita mau geser cara lain agak susah karena gini, ketika kita first impression deket sama cewek kan kita lebih banyak sesi ngobrolnya ya Mas ya. Iya. Gak mungkin dong kita ngobrol serius kayak langsung kamu lagi apa, terus di mana, cuman kata-kata gitu ya itu udah pasti krik banget dong modelnya kan. Oh berarti gitu itu kan. kalau kita misal nggak bisa gombal itu berarti gimana caranya kita itu bisa membuat cewek ini seperti ratu ya Mas ya? Ya, diratukan wajib. Terus selain itu juga kan dari diratukan tadi itu kan kita juga pasti baik-baikin si cewek ya kan. Ya udah, ketika udah baik-baikin cewek kita ada krik lagi harus gombal lagi Mas. Jadi bisa dikatain kalau mau jadi trik-triknya yang pertama tuh harus belajar gombal banget sih. Ada contoh gombalan apa ya yang emang tak pikirin tadi tuh ya? Coba kalau gini aja dari awal perkenalan nih, aku sebagai cewek ini Mas. Nah, Mas Denyo mau kenalan ke aku, gimana caranya tuh? Oke, jadi di sini kita akan praktekin ya Mas ya. Gimana sih carane kenalan sama cewek? Yang penting tuh kunci nomor 1 itu percaya diri, pede. Jadi di sini nanti Mas Denyo sebagai cowoknya, aku di sini sebagai cewek yang lagi duduk di kafe sendirian lagi ngopi.
terus aku jalan nih ceritanya, Ya. aku jalan terus tahu ya. Oke sih. Oke. Saya Pasti- praktekin Mas ya. Oke ya. Berarti kan yang pertama yang emang harus aku lakuin yang pertama adalah paling enggak aku buka HP nih. Aku buka HP, benerin rambut kan, buka kamera, lihat kamera, benerin rambut. Oke, style oke, udah ngerasa kayak pede. Jangan lupa pakai parfum tadi juga, ya kan? Ya. Setelah pakai parfum, nggak mungkin dong aku mau kenalan sama cewek, tahu-tahu nggak sengaja itu kan, konyol banget kan. Itu pasti udah aku lihat dulu nih. Misal nih si ceweknya duduk di sini, modelnya kayak gitu kan. Duduk di sini, udah ambil saku jalan. Ceritanya nih, aku jalan, terus Terus nanti balik lagi nih mas, betul kayak gitu, Ya. kayak lihat terus tanyain, halo kak, halo kak, sendirian aja di sini. Oh iya, sendirian. Oh. Sorry nih kak, tadi aku diliatin kamu dari jauh kan. Oh, iya. Diliatin dari jauh kan, kok kayaknya kayak sendirian aja. Terus emang niat mau nyamperin. Kira-kira kalau semisal aku duduk sampingnya kakak boleh nggak sih? Oh, boleh Mas. Oh boleh. Oke. Tapi mau apa ya Mas ya duduk ya? Oh enggak, kita mau ngobrol aja sih kak. Jadi kan dari jauh lihat kakak tuh kok sendirian, terus juga cantik juga, ya kan kayak gitu kan. Ya udah mau kenalan aja, waktu kayak gitu. Kira-kira duduk boleh nggak sambil nyantai kayak gitu? Oh iya dah, ya udah duduk ke Mas. Oke. Kenalan dulu kak. Oh iya, Oke, nama aku Denio. Putri. Oke, Kak Putri ya. Jadi ini sih kak, apa namanya? Dari sana emang udah liatin kakak, terus ya siapa tahu bisa ngobrol, nambah teman atau mungkin gimana. Ya kalau kakak gak ganggu aja sih, modelnya kayak gitu. Iya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ya mungkin awalnya kayak gitu sih Awalnya ya. kayak gitu. Awalnya Tapi kayak gitu. banyak dari kita itu yang takut akan penolakan ya Mas ya. Ya pasti, pasti. Sebenarnya itu kita itu sebenarnya bebas, los yang penting. Kita itu jangan terlalu memikirkan tentang penolakannya. Tapi yang penting kita itu jalanin aja. Kita kan mau kenalan nih. Yaudah kenalan aja. Jangan mikirin yang lain-lain. Jangan bertele-tele, maksudnya kayak gitu aja. Jadi kalau emang To the point lah. kalau Mas ya. emang di awal stepnya teman-teman itu yang mau first impression kenalan sama cewek kok udah ngelakuin, udah paling enggak ada 3 step yang tadi aku jelasin di awal tadi itu, kayak outfitnya dia oke, rambut dia bagus sama dia wangi tadi itu, udah ngerasa pede, gas aja, modelnya kayak Gas gitu. aja. Nanti kan pasti kita obrolan kan bakal ngalir kan di step Iya. itu kan. Nah, cuman jangan langsung masukin step gombelnya, modelnya kayak gitu. Kalau Jangan. emang si ceweknya, kita harus lihat bentar-bentar lihat ceweknya dulu nih, ceweknya kayak moodnya lagi jelek apalagi bagus. Nah, kayak itu gitu. masuknya ke skill itu. Jadi kita harus tahu, harus bisa membaca lawan bicara kita nanti siapa. Jadi kita harus dari jauh tuh udah ngeliatin ini tuh mood ceweknya tuh kira-kira lagi bagus atau enggak. Kalau misal lagi jelek ya kita itu harus pinter mencarikan suasana. nah Kayak gitu. Itu. Pinter mencarikan suasana, ya kan. Langsung kasih aja tebak-tebakan. Kak, ini kita lagi bikin konten nih. Alasannya konten juga bisa kan? Ya. Alasannya kita juga bisa kan. Konten tebak-tebakan nih kayak Kak bedanya kamu sama bakso apa? Kayak gitu. Terus ceweknya kan nggak tahu kan apa ya apa ya? bedanya Nggak kuah tahu sama nih. bakso ya? Nggak tahu. Ini jokesnya Eca ya. Kalau bakso dikuahin. Kalau kamu dikuahin. Nah, Alasannya bikin konten ya. Kita bisa tuh kayak gitu bisa, nih, kayak gitu kan. bisa. Tapi kan banyak tuh Mas cowok yang takut kalau dikira kayak boyo banget, nanti ceweknya mikir ih apa sih, aneh banget. Ya makanya harus lucu juga. Jadi kayak di episode sebelumnya yang waktu kita sama Mas Penyok sama Mas Adit kan kita juga pernah bahas nih. Mas Penyok tuh bilang sama aku yang penting tuh lucu. Belum sempet lucu Kalau juga. aku gimana, wes nih isik enak Mas. Kalau udah wes ngono. Nah, wong bisu kan meh ngomong wes. Ya, Jadi yang gitu, penting lucu. lucu, Cewek guys. suka cowok yang lucu ya. Betul kayak gitu. Jadi dari konyolnya kita, kalau kita mau konyol dan momennya pas kan dari tadi kita kayak gombalennya kita tuh bisa kayak bener-bener cairin suasana gitu loh Mas. Iya. Itu pasti nanti obrolan bisa lanjut kemana-mana kayak Nah. Kak rumahnya di mana nih sekarang kayak gimana ya mungkin si ceweknya tadi yang tadinya dia lagi unmood sama kerjaan atau unmood sama tugas kuliah dan lain-lain ketemu sama kita ya istilahnya bisa bikin dia ketawa jadi ya udah ngalir kemana Ngalir. Yang penting itu kunci awalnya itu udah kebuka lah, nanti baru seterusnya itu ngalir ya Mas ya. Itu yang pertama. Kalau aku sendiri kan waktu sebelumnya waktu deketin cewek itu aku pernah
di komunitas sulap nih Mas. Oh, di Ya kan, komunitas komunitas sulap ya Mas ya. Jadi kayak harus gimana cara bikin audiensnya kita itu kayak interest nih sama kita, model kayak gitu. Oh, itu sulapnya itu gimana Mas? Langsung terjun? Iya, jadi kayak kita main ke kafe kan. Di kafe itu Iya. emang ada komunitas sulapnya. Dan nanti ketika ada kayak pengunjung di table 1, table 2, table 3 dia mulai rame tadi itu. Ya. Berhubung kita belum ada live musik di situ, ya udah kita menghiburnya pakai sulap-sulap tadi itu Oh. Mas, kayak gitu. Kita bisa main pakai kartu, modelnya kayak gitu. Jadi Kartu ikut bisa. komunitas gitu bisa jadi nilai plus buat kita juga ya Mas. Ya? Mm-mm. Untuk nambahin tingkat kepercayaan dirinya aja, modelnya kayak Bisa gitu. naikin value ya Mas. Ya? Tuh. Di situ kan kita harus bikin gimana caranya orang yang kita temuin tadi itu tuh nggak krik sama kita. Oh, ya ya ya. Nah, jadi kayak gitu. Ngobrol ngalor ngidul lah, ini itulah atau gimana ya kan. Terus dari situ kan kita jadi kayak istilahnya penonton interest, terus kita juga kelihatan keren juga kan. Yeah. Kalau triknya kita berhasil, modelnya kayak gitu. Pasti. Nanti bakal aku liatin triknya setelah inilah. Setelah kita ini mau ya. lihat Mas Evan dulu sekarang. Kalau Mas Evan gimana sih triknya ketika deketin cewek kayak gitu? Kalau aku bisa tak kasih contoh aja ya Mas ya, mungkin ya. Aku pernah deketin cutting nih Mas ya, kakak tingkat di kuliahan tuh. Jadi itu ada tugas nih Mas, ada tugas suruh bikin video sama foto perkenalan. Nah, aku pernah itu suruh bikin itu, tapi sengaja tak bikin. Aku tuh paling terakhir sendiri. Jadi mepetnya itu udah hari H mepet gitu loh Mas. Tapi aku belum bikin. Nah, itu tuh sebenarnya itu udah masuk dalam sebuah trikku biar nanti cuttingku ini ngecat aku gitu loh Mas. Oh, berarti kamu istilahnya kayak caper gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi tuh di sisi lain kita sebenarnya udah ngincer itu, tapi kita itu kayak nggak kelihatan gitu loh Mas. Jadi kalau sebenarnya itu yang penting tuh bahasanya kita sih, bahasa ngomong. Jadi entah aku punya trik sendiri ini bawaan ya Mas ya. Aku tuh kalau ngomong bahasa Indonesia itu Lebih keren. lebih keren di mata cewek, lebih kayak kalem banget gitu loh, enak loh Mas daripada kalau ngomong bahasa Jawa. Jadi aku kalau deketin cewek ya udah ngomongnya bahasa Indonesia. Iya sih, itu kalau dalam dunia psikologi juga istilahnya emang bener banget sih. Kalau kita mau dapetin perhatian khusus dari seorang ya kan. Ya. Anggap aja kalau kita teman-teman waktu kita flashback masa sekolah itu yang diingat sama guru kita sebagai alumni, kita bilang gitu aja ya, Iya, kita sebagai alumni. Ya. Itu cuma 2 orang yang paling pintar sama orang yang paling nakal. Nah, Bener gak sih? Ya, bener jadi kita banget, tinggal kita mau ke arah yang mana nih? Kita mau jadi yang emang dilihat kakak tingkatnya kita yang emang sebagai maba tercerdas atau Ya. maba yang emang paling tengil nih. Paling tengil. Betulnya kayak gitu kan. Mas Evan betulnya kayak gitu ya? Ya. Ya, itu juga bisa jadi sih Mas kayak gitu. Terus selain itu apa lagi Mas? Dengan triknya apa lagi? Intinya caper ya Mas ya? intinya tuh caper sih Mas. Yang penting tuh kita bisa bikin ceweknya itu seperti Tapi ratu. Mas Evan pede loh kayak gitu. Pede Mas, harus pede kayak gitu tuh. Itu yang dapetin Mas Evan dari kayak PD-nya Mas Ivan sampai level itu tuh apa sih? Apa sama kayak aku tadi juga istilahnya yang emang liatin dari penampilan dan lain-lain atau mungkin Ya. Mas Evan punya bawaan mobil yang keren juga modelnya kayak gitu kan. Aduh, enggak sih Mas itu. Enggak. Tapi kakak tingkatnya dia tahu kan kalau Mas Evan punya mobil keren. Enggak tahu Mas. Oh, nggak tahu? Enggak tahu. Jadi tuh kita tuh harus kelihatan pede, harus kelihatan nyetel, keren. Tapi kita jangan nunjukin itu semua langsung. Oh jadi kayak nanti ending-endingnya surprise gitu ya? Iya. Oh iya. Oh Jadi itu gimana caranya itu si cewek ini biar penasaran sama kita. oke. Jangan bikin cewek ini udah tahu tentang kita semua. Jadi itu salah satu bad boy sih. Bad boy itu dicari tahu, bukan bad boy yang mencari tahu. Gitu Mas. Tapi kan jadi juga kan Mas kalau seorang bad boy itu kalau kayak deketin cewek juga milih-milih juga kan Mas. Jadi kayak kita Ya, si bad milih-milih. boy-nya juga mungkin harus apa namanya searching dulu si Searching ceweknya ini siapa gimana. sih? Ha-ha. Ya itu juga bisa gitu Mas. Oke, berarti tambahan juga seorang mungkin kalau mau jadi kayak bad boy tadi itu juga harus punya referensi ya, tahu referensi dari
cewek Iya. yang mau kita deketin tuh sukanya apa aja. Jadi kayak itu mungkin tipe cewek yang nakal atau yang baik-baik aja. Jadi Jadi- kita harus bisa memposisikan diri, Mas. Terus juga bisa ngobrolin arahnya kita tuh mau ngobrol kemana aja Iya. gitu juga ya. Oke. Bisa sih. Terus langsung aja ya. Jadi nanti di sini tadi kan aku sempat bahas nih kalau emang aku bisa sulap tadi itu Iya. kan yang mau deketin cewek kan. Ini kebetulan aku udah nyiapin kartu di teman-teman nih ya. Mudah-mudahan masih lancar ya kan. Di sini kalau emang masih ada kayak miss-nya atau mungkin kebongkar triknya di kamera ya mohon dimaklumi aja ya. Tapi ini kayaknya cara paling ampuh sih Mas. Ini bisa dilihat ya Mas, teman-teman. Ini kartunya juga kartu yang emang kartu normal ya kan, di Alfamart harganya 12.000. Kita main kartu aja. Nih kita deketin cewek. Ya. Waktu Ini awal- praktek lagi nih, Mas. Ya? Kita praktek lagi. Kita deketin cewek. Kenapa kok kita pakai kartu? Kenapa kita pakai kartu? Di kartu ini kan pasti ada yang namanya logo-logonya kayak love, ya Ya. kan? Kayak love kayak gini, terus ada warung kayak gini. Nah, itu bisa jadi trik kalau kita buat deketin cewek, ya kan? Oh. Itu Mas. Cara yang pertama adalah kita mainan seperti ini. Anggap Mas jadi putri ya. Kita Ya, bilang si jadi putri ya. si putri lagi ya. Ya kan? Wah, Kak Putri kayaknya lagi suntuk banget ya. Iya Jika nih. kebetulan aku bawa kartu, ya kan? Aku mau nunjukin nih kalau emang istilahnya kartu ini bisa bikin ngehibur Kak Putri, modelnya kayak gitu. Kak Putri mau nggak main kartu sama aku? Iya, boleh. Oke, sekarang caranya gampang Kak. Kak Putri tinggal bilang stop di mana aja, oke? Ya. Stop. Oke. Kartunya Kak Putri ini. Bisa dilihatin ke kamera Kak. Kartunya apa? Oke, ya kan? Di sini aku nggak tahu ya teman-teman kartunya apa ya. Cuman dari kartu ini aku bilang sama Kak Putri nih. Kak, dari kartu ini sebenarnya adalah kartu yang melambangkan isi hati aku buat kamu, Kak. Oh, dulu kayak gitu, ya kan? Ya emang gombal sih, Ya, emang ya, gombal. ya. Kartu ini Ya. bisa melambangkan Lanjut. isi hati aku buat kamu, Ya. ya kan? Kalau emang aku nggak salah dan kartu ini emang cocok sama kamu, berarti kartu ini melambangkan perasaanku seutuhnya sama kamu nih, Kak. Ya kan? Ini aku raba-raba kalau nggak salah kartunya pasti as hati. Bener gak sih? Ya, Coba benar. jadikan kamera lagi. Nah, itu salah satu caranya yang emang kita buat Magic Street juga. Masuk gak sih? Oh. Nah. Ya semoga gak kering ya teman-teman ya. Semoga gak kering ya, betulnya kayak gitu ya. Itu Kapan-kapan boleh ya di-share. Oh, iya, itu, iya. itu nanti teman-teman bisa kayak ngatur kayak kata-katanya yang dibikin make sense tuh gimana. Tapi intinya kita harus selalu prepare untuk menyiapkan sesuatu yang mau kita tunjukin ke si ceweknya. Oh. Karena sifat dasar cewek tadi itu adalah dia suka sama yang namanya surprise atau Oh, iya. kejutan. Maksudnya nggak sih di situ? Ya, Bener ya. nggak sih? Berarti bad boy itu nggak harus yang cuman keren doang. Tapi bad boy itu harus punya Punya skill. berbagai skill ya, Mas ya. Punya skill ya kan, punya skill. Jadi Mas Evan kan juga bisa main Rubik kan? Iya. Ya, jadi di situ tadi Mas Evan juga mungkin bisa kayak nunjukin nih kelebihan Mas Evan tuh apa. Tapi Iya. harus ke skill yang lebih ke entertain. Iya. Modelnya kayak gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya gimana Mas Evan? Jadi kesimpulannya itu yang pertama keren tadi, yang udah dijelasin 5 tadi kan. Keren. Terus yang kedua itu kita harus punya skill. Skillnya itu skill untuk deketin cewek ya. Itu sih, Mas. Itu aja. Iya. Oke, Mas Evan masih ngeblank kayaknya ya. Jadi yang kesimpulannya adalah untuk paman kita kali ini yang kita bahas tentang bad boy ya kan. Bad boy itu nggak melulu ke arah yang negatif, modelnya kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus benar-benar ningkatin kepercayaan diri kita tadi itu. Yang pertama dari kita masalah penampilan ya kan, outfit yang bagus, terus habis itu rambut kita juga harus tertata dengan rapi juga, Ya. terus wangi juga, Wangi. ya kan, wangi Bau juga. badan itu penting. Wangi juga. Terus yang extend tambahannya mungkin gadget sama mobil tadi Ya. ya kan, atau mungkin bawaan kita yang harus keren juga. Itu Dan namanya privilege ya, Mas. Nah, privilege Jatuhnya. juga, ke privilege-nya si teman-teman juga. Dan yang pasti teman-teman harus punya skill untuk cara deketin tadi. Ya. Skillnya macam-macam sih, bisa pakai sulap ya kan, atau bisa pakai
skill entertain yang lain yang bisa bikin Banyak skill itu ketika ya. kita ngobrol itu nggak jadi krik banget, atau mungkin bisa dengan bermain gitar juga ya kan. Itu bisa Saya itu, juga Mas. bisa nih ya kan. Bisa. Kayak si jokes kontennya yang kita nyanyi pakai suara jelek, Ya, tahu habis itu suara jadi bagus. bagus. Jadi kan itu juga bisa kan. Ya. Ya, gitu sih mungkin untuk pertemuan kita kali ini, atau mungkin pembahasan kita di podcast kali ini untuk masalah bad boy, atau mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya kan. Jadi minta tolong banget buat teman-teman yang masih insecure atau merasa penampilan dirinya masih kurang atau masih ya gitulah, segera bisa dimotivasi Ya, atau bisa. dirubah biar bisa jadi lebih baik lagi, lebih oke lagi, dan bisa segera mendapetin cewek yang apa tuh Cewek yang kita incar ya? cewek yang teman-teman pengen dapetin lah, modelnya kayak Iya. gitu lah. Oke, thank you ya kan, thank you semuanya. buat hari ini ya kan. Jangan lupa push like dan subscribe di channel kita di After Podcast ya kan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Di After Podcast. Kopi dalam cangkir, ambil headphone dan nikmati. Ngobrol random tapi asik, After Podcast temani hari. Kita bicara dan tertawa, After Podcast buka dunia. Kegilaan mengulik realita, After Podcast untuk kita semua.